Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar malam hari ini? Senang sekali saya Nurul Azmi dapat kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa dalam program acara obrolan malam untuk edisi Rabu 9 Oktober 2013 malam hari ini. Dan pemirsa, malam hari ini topik perbincangan kita adalah seputar menyambut rapat pleno pengurus perguruan tinggi swasta. Dan untuk membahas hal ini lebih jauh, alhamdulillah saat ini telah hadir bersama saya di studio 3 orang narasumber. Langsung saja kita coba berkenalan. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Haji Edi Suwandi Hamid MAC. Beliau adalah Ketua Umum TISAD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam hari ini? Sehat, Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini Pak. Terima kasih juga saya Kemudian narasumber kita yang selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Mukhtar Mahmud MBA. Beliau adalah Direktur Akademi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak bagaimana malam hari ini? Tetap sehat juga ya Pak ya? Sehat, Masih semangat ya Pak? Masih semangat. Istirahat biasanya Pak? Iya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih juga Pak sudah hadir di studio. Ya, makasih. Dan yang ketiga pemirsa adalah Bapak Insinyur Haji Hidayatullah Daud MT. Beliau adalah Ketua Aptisi Wilayah 1B Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bapak kayaknya dari suaranya tidak perlu ditanya lagi sehat. Pasti sehat ya Pak ya? Iya, baik. Dan pemirsa seperti biasa dalam acara ini kita juga nantinya membuka line telepon bagi Anda untuk berpartisipasi secara langsung bersama kami di sini melalui 0651 40171 dan juga melalui layanan SMS di 0852 60 52 6664. Saya sudah tidak sabar ingin berbicara dengan Prof. Edi mungkin yang pertama. Prof adalah merupakan ketua umum dari Aptisi Pusat ya Prof. Bisa Prof jelaskan lebih jauh mengenai organisasi Aptisi ini sendiri mungkin sebelum kita berbicara mengenai rapat pleno pusat itu nantinya Prof. Silakan. Jadi Aptisi ini adalah asosiasi yang anggotanya sekarang ini sekitar 3.150 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ya. Kita sifatnya kan stelsel pasif, jadi semua PTS itu adalah anggota kita. Nah, kita ini sekarang berkumpul di Banda Aceh yang dalam periode kepengurusan saya untuk 2011-2015 ini adalah rapat pleno yang keempat. Sebelumnya di Makassar, di Samarinda, kemudian juga di Padang gitu ya. Yang keempat ini di Banda Aceh. Kenapa dan sebetulnya Aceh, sebetulnya sudah lama itu Aceh meminta untuk menjadi tuan rumah ya. Alhamdulillah ya baru sekarang kesampaian. Dan bagi kita ini juga historical ya. Bagaimanapun juga kan Aceh ini kan daerah istimewa ya, yang saya kira perlu distimulus itu perkembangan pendidikannya. Kan kalau kita lihat secara empirik di dunia ini itu nggak ada negara yang maju begitu saja tanpa didukung oleh pendidikan. Jadi korelasi antara pendidikan dengan kemajuan suatu bangsa itu sangat erat ya, sangat positif itu. Karena itu ketika kita setelah reformasi juga yang punya uang banyak, punya dana banyak, lantas dia mengembangkan sumber daya manusianya gitu. Nah, di Aceh ini juga harus fokus untuk ada akselerasi di dalam pembangunan masyarakatnya. Kan bagaimanapun juga kan tujuan dari pembangunan itu mensejahterakan ya. Mensejahterakan lahir dan batin. Nah, itu erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusianya supaya pembangunannya cepat ya. Ada istilah itu lompat-lompatan ya, ada akselerasi ya. Dan ini pendidikan yang merupakan variabel utamanya kalau kita melihat dari strik yang tadi di global ini. Gitu. Ya, baik. Nah, kalau Aptisi artinya aware terhadap hal ini ya. Oh iya jelas, kan domain kita ini adalah di pendidikan dan sebagai asosiasi kita ingin menguatkan anggotanya. Jadi anggotanya lebih dari 3.100 tadi ingin kita kuatkan. Karena Aptisi ini jangan 3.100 itu besar-besar semua. Ada yang mahasiswanya puluhan ribu. Tapi ada juga yang sedang dan ada juga yang kecil, yang mahasiswanya cuma ratusan, itu juga banyak itu bahkan. Nah, ada yang bagus tapi juga ada yang kurang bagus. Berarti semua diakomodir. Ya, itu ingin kita kuatkan semua. Nah, yang kuat itu juga tidak hanya maju sendiri, tapi juga membantu yang kurang kuat lah itu. Nah, kami sendiri misalnya memimpin perguruan tinggi yang tertua di Republik ini, perguruan tinggi nasional Universitas Islam Indonesia. Dia safari ke berbagai daerah
Lalu saya berada di Sumatera Selatan, saya berceramah di 4 perguruan tinggi dalam konteks untuk penguatan akreditasi institusi. Sebelumnya juga ke Batam, ke Sulawesi Selatan, ke Surabaya juga ya. Selalu kami seluruh lakukan. Indonesia ya. Ya. Ini juga tidak hanya Indonesia, bahkan juga saya bawa pimpinan-pimpinan perguruan tinggi anggota APTISI ini ke luar negeri. Nah, makanya besok juga di dalam acara itu kita minta profesor dari Deakin University yang dulu sempat kami kunjungin bersama 53 perguruan tinggi swasta Indonesia untuk dalam konteks research collaboration gitu ya. Bahkan kita tidak hanya Australia, ke Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Timur sudah bawa semua sebagian pimpinan perguruan tinggi itu. Supaya wawasan mereka juga semakin terbuka gitu. Iya, nah mungkin banyak ya yang dilakukan oleh APTIS ini cukup luas ternyata. Alhamdulillah, ya, sekali. Baik, kalau di Indonesia sendiri saat ini di setiap wilayah itu ada perwakilan ya, Prof. Tidak wilayah, kita wilayahnya mengikuti Kopertis. Sekarang itu Kopertisnya sudah 13. Sebetulnya Pak Hidayatullah Daud ini itu kan dikatakan tadi ketua wilayah 1A. Sebetulnya 1B itu sebetulnya sama dengan ketua wilayah 13 tentunya. Kan wilayah 13 kan. Iya. Jadi sebentar saat saja itu langsung kita ganti 13 nanti. Ya, mungkin secara rinci ini pemirsa di rumah barangkali juga ingin tahu visi dan misi dari APTISI ini, walaupun tadi secara jelas juga Prof gambarkan, selain hal itu ada lagi kira-kira. Ya, prinsipnya majukan pendidikan di Republik ini untuk mencerdaskan bangsa ini ya. Melalui apa? Melalui pendidikan tinggi kan ada pendidikan menengah, pendidikan dasar. Nah, kita melalui pendidikan tinggi. Dan kebetulan kalau kita lihat di Indonesia ini kan sangat substantif ya. Karena apa? Perguruan tinggi swasta ini kan dominan, baik jumlah mahasiswanya maupun jumlah dosennya juga. Kalau kita lihat misalnya mahasiswa PTN itu hanya sekitar 1,8 juta, mahasiswa PTS itu 2,9 juta, jadi jauh lebih banyak. Nah, tapi kan memang PTN jumlahnya sedikit, tetapi mahasiswanya per unit itu banyak. Kalau PTS itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, soal kualitas PTS juga tidak kalah dengan PTN. Katakanlah yang sekarang ada namanya akreditasi institut. PTS juga ada yang akreditasinya A. Ada 3 perguruan. PTN ada yang belum terakreditasi. Nah, berarti jadi kalau masalah akreditasi ini, Prof, APTISI sendiri juga ikut campur tangan barangkali untuk membantu hal ini. Jelas, kan sekarang ini akan dibuka. Sekarang ini kan untuk akreditasi baru ditangani oleh Badan Akreditasi Nasional dan BAN PT itu yang di lembaga independen tapi tetap koordinatif dengan Kemendikbud. Nah, besok itu kan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, terbuka peluang yang namanya lembaga akreditasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, APTISI itu sendiri adalah lembaga itu. Nah, sayangnya kita belum bisa, kita sudah siap substansinya, kita siap isiannya, itu kontensnya. Tapi kan lembagaannya ini belum jelas. Karena sampai detik ini dari Undang-Undang Nomor 12 itu belum ada satupun produk peraturan untuk pelaksanaannya. Apakah itu peraturan menteri ataupun itu peraturan belum ada sama sekali. Belum ya, secara regulasi belum ada. Kita nggak tahu apakah kita boleh apa enggak. Andai pun nanti asosiasi boleh kita jalan. Kalau misalnya nanti harus katakanlah asosiasi rumpun ilmu, kita siapkan misalnya itu. Jadi kita menunggu peraturan menterinya dulu. Perlu permen ini supaya permen itu kita tunggu-tunggu dan kita harapkan permen itu betul-betul menaungi PTN dan PTS tanpa ada kesan diskriminasi, tanpa harus ada kesan dikotomi. Jadi satu saja lembaga akreditasi yang itu bisa mengakreditasi PTN, bisa mengakreditasi PTS seperti yang ada sekarang. Kalau itu dipisahkan nanti bisa menginferiorisasi PTS, itu tidak bagus dan itu bertentangan dengan prinsip tidak ada dikotomi antara PTN dan PTS. Bahkan semangat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Iya, baik, terima kasih Prof. Ini mungkin saya coba ke Pak Hidayatullah Daud. Ini saya panggil Pak Hidayat ya. Ya, mungkin saya juga ingin tahu bagaimana sih sebetulnya APTISI di Aceh hari ini sendiri. Dan mungkin kita akan jeda dulu nih Prof. Dan juga Bapak-Bapak yang lain. Insya Allah kita akan segera kembali setelah yang satu ini.
Dengan senyum doktor medang pu penyakit itu. Nya rumah sakit pu hotel lu. Cukup mewah lu kalau lu. Nya rumah sakit Ubudiah ya. Ha? Rumah sakit umum Ubudiah. Rumah sakit umum Ubudiah. Oh, mewah dah. Rumah Sakit Ubudiah hadir dengan penuh komitmen dari dedikasi kami memberikan pelayanan terbaik. Anda akan dilayani oleh dokter, spesialis, dan perawat berpengalaman. Rumah Sakit Ubudiah memberikan pelayanan 24 jam untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD, laboratorium, apotik, persalinan, operasi, dan radiologi. Berobat pun akan semakin mudah. Rumah Sakit Ubudiah juga melayani pasien askes, jam sostek, dan pasien dari beberapa asuransi lainnya. Rumah Sakit Ubudiah beralamat di Jalan T-nya Arif, nomor 1724 Lingke, sebelum Polda Aceh. Memang luar biasa Rumah Sakit Umum Ubudiah. Gaduh dia penyakit. Rumah Sakit Ubudiah, kepuasan Anda adalah kepuasan kami. Assalamualaikum saudara. Baik tuan saksikan acara Seruni Aceh Tip Uro Senin sampai dengan Hameh dan Sabtu sampai Minggu Poh 12 Wati Indonesia Barat bersama Tuan Marwan di acara Seruni Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siaran Aceh TV selain tetap bisa diterima dengan menggunakan UHF, juga dapat Anda tonton melalui satelit Telkom 1 dengan menggunakan parabola 6 feet NB dengan box decoder digital MPEG-4 Indonesia Network pada frekuensi 3833/15 horizontal. Aceh TV siaran 18 jam setiap hari mulai pukul 06.45 pagi sampai pukul 00 dini hari. Aceh TV senantiasa persembahan yang terbaik bagi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh TV kebanggaan orang Aceh. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara obrolan malam. Sekitar menyambut rapat pleno pengurus pusat perguruan tinggi swasta, itulah topik obrolan malam kita malam hari. Dan masih ditemani oleh 3 orang narasumber yang cukup berkompeten dalam hal ini. Tadi sudah berbicara dengan Prof. Edi dan juga terputus tadi Pak Mukhtar ya Pak ya. Ya, Pak Hidayatullah, saya panggil Pak Hidayatullah. Nah, Pak Hidayatullah kira-kira seperti apa ini melihat eksistensi Aptisi hari ini di Aceh, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran. Ya, seperti yang dikatakan Ketua Umum tadi, bahwasanya Aptisi ini kan tujuannya untuk penguatan PTS. Nah, itu juga yang kita lakukan di Aceh. Jadi di Aceh kita melakukan kegiatan untuk penguatan PTS yang ada di misalnya seperti melakukan pelatihan. Baru-baru ini tadi siang baru selesai, kita melakukan workshop akreditasi institusi. Nah, kita undang narasumber Prof. Dr. Mansur Ramli, Ketua BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian Prof. Dr. Romo. Itu adalah juga staf dari Prof. Edi dari UII Yogyakarta. Kenapa kita undang UII Yogyakarta salah satu pemateri? Karena memang seperti yang dikatakan oleh Prof. Edi tadi, UII Yogyakarta itu akreditasi institusinya itu A. Ya? Nah, sementara di Aceh ini belum ada PTS yang terakreditasi institusinya. Belum ya? Belum kita lakukan. Apa masalahnya nih? Ini hal baru ini sebenarnya. Kemudian ya kesiapan kita juga. Oleh sebab itu kita latih
rekan-rekan dari PTS yang ada di Aceh menyiapkan borang akreditasi institusi ini. Jadi workshop 2 hari itu merupakan TOT, Training of Trainer. Kita harapkan mereka kembali ke PTS-nya, lalu mereka men-training orang-orang di PTS. Itu diundang dari seluruh perwakilan dari seluruh PTS yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. Oh, iya. Alhamdulillah juga dari Utara. Karena wilayah B1B ini Aceh dan Sumatera Utara. Sudah, B itu hanya Aceh. Oh iya. Tapi nggak ada salahnya kita mengajak saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Iya. Yang di bawah naungan Aptisi 1A. Gitu. Ya, jadi hal-hal yang dilakukan oleh Aptisi ini sebetulnya banyak ya untuk membantu PTS katakanlah khusus yang ada di Aceh saat ini ya, Prof ya. Ya, baik. Ini saya coba ke Pak Dr. Andes Mukhtar Mahmud MBA nih Pak dari Akademi Wisata Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga merupakan direktur. Pak sendiri ini sebagai praktisi juga bagaimana melihat perguruan tinggi swasta di Aceh hari ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau kami lihat dari segi kacamata kami ternyata mulai berkembang. Kemudian saya ingin kaitkan karena ini pariwisata. Jadi kegiatannya akan dilakukan besok oleh Aptisi baik pusat maupun daerah di Provinsi Aceh ini itu sudah luar biasa. Karena apa? Ini dalam bahasa pariwisata kegiatan ini disebut dengan MAIS. MAIS ya. Salah satu konvensi. Jadi Aptisi akan berkonvensi besok di Aceh. Besok ya di mana Hermes ya Pak ya. Seluruh Indonesia itu akan hadir di Aceh. Ini ternyata dampak dari pariwisata besar sekali. Coba bayangkan saya tanya Pak Hidayat tadi bagaimana kondisi peserta. Wah luar biasa. Seharusnya yang pertemuan ini itu hanya ketua dan sekretaris di setiap wilayah di samping pusat. Tapi menurut Pak Hidayat tadi ternyata penggembiranya luar biasa. Sehingga cukup antusias sampai ya, sekarang ini hotel yang ada di Banda Aceh sudah penuh. Ada tamu yang baru datang jam 8, jam 9.30 tadi terpaksa harus keliling. Kalau tidak ada kamar, rumah siap nampung ya Pak ya. Nah ini jadi dampak dari kegiatan RPP ini besar sekali. Besar sekali ya Pak. Ditinjau dari segi pariwisata. Karena seorang wisata, alhamdulillah peluangnya cukup Pak bagus Edi ya, nanti Pak, ya? bisa menggelar acara lainnya di Aceh. Sehingga dengan demikian kegiatan pariwisata Aceh dan lain sebagainya semakin berkembang. Promosi juga ya Pak ya, bagus sekali berarti. Jadi kebetulan kita dari wisata dilibatkan di sini sehingga banyak peran yang bisa kita bantu. Ya, berarti Bapak sendiri melihat Aptisi hari ini apakah sebagai pelaku dari perguruan tinggi swasta salah satu di Aceh Pak, bagaimana merasakan dampak dari adanya Aptisi ini, apakah cukup baik memberikan angin segar bagi PTS? Jadi saya kebetulan punya akademi pariwisata. Setelah saya mengikuti pelatihan yang digelar oleh Aptisi, insya Allah bulan depan kita